Orang yang kalah fisik Ya, masih bisa berjuang. betul. Tapi orang yang kalah mental kalah segalanya. Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini Soreang Kabupaten Bandung. Saya hadir di sini bersama narasumber saya, Pak Gandhi. Iya, betul. Penyuluh agama dari Kabupaten Bandung. Dan tema kita kali ini, pemuda pantang kena mental. Kena mental ini kan kata-kata yang akhir-akhir ini viral ya kan? Ya Oke. begitu ya Pak Gandhi Betul, ya? betul. Kalau pengertian kena mental itu apa sih? Kena mental, kalah mental gitu. Oh iya, kalau mental ini biasanya ini ya kata-kata emang apa ya, keadaan seseorang semuanya sebelum dia berjuang, sebelum dia apa ya bertanding sudah kalah duluan gitu ya, sudah kalah duluan, sudah keburu down, sudah keburu minder duluan gitu ya. Bahwa anak-anak muda kita banyak mereka yang merasa minder gitu ya, merasa rendah diri dengan apa yang mereka miliki ya, sehingga ini juga nanti akan menghambat nanti bagaimana mereka untuk tampil di masa yang akan datang gitu. Jangan sampai polanya kebalik nih. Ya, Anak muda zaman sekarang rendah hati kagak, rendah diri iya gitu kan. nah Ya. itu. Susah, harusnya kan rendah hati. Ya betul. Dan jangan rendah diri. Ya, sekarang malah rendah diri itu yang banyak kita temukan di anak-anak muda itu. Rendah hatinya malah nggak ada ya. Songong gitu ya. Malah anak-anak muda yang memang yang merasa dirinya sudah hebat. Jadi butuh sebenarnya anak-anak muda juga yang rendah hati. Tapi seperti yang tadi, jangan sampai rendah diri gitu ya. Gimana cara kita bangkit dari rasa rendah diri itu sih? Nah, ini sebenarnya penting banget ya untuk anak-anak muda, dan mungkin saya sendiri juga masih muda dan Pak Satria gitu Kita ya. sama-sama muda. Pede amat ya, merasa dirinya muda. Memang itu perlu kita. Anak-anak muda itu yang memang mereka yang masih apa namanya dikatakan mereka penuh semangat harusnya. Dengan mereka punya tenaga. Ya kalau sudah tua kan kita tidak bisa berbuat banyak lagi. Nah, sebenarnya masa depan ini kan ada di tangan mereka yang masih muda itu. Bagaimana kita sebenarnya untuk bukan menangani sih, Mengupgrade ya. menyikapi gitu ya, Supaya nggak rendah diri. Iya, supaya tidak rendah diri. Pengalaman juga mungkin kalau saya sendiri juga bisa dikatakan dari awal sebenarnya mungkin kita yang menentukan sebenarnya bagaimana kita ke depannya. Latar belakang kita belum tentu kita ini seorang yang pemberani. Ya, belum tentu kita ini seorang yang memang yang tipenya percaya diri orangnya. Ya, yang tadinya kalau saya sendiri ya dulunya saya mah tipe orang yang suka di belakang. Malu untuk dilihat orang. Gitu ya. Untuk itu mungkin langkah yang pertama ya memang harus kita sering-sering tampil mungkin ya. Sering tampil, jangan nyumput, jangan menyembunyikan diri. Kalau punya talenta ya mungkin ya itu tadi silakan dipakai. Engkau juga mungkin punya talenta, silakan wasanya kalau di komunitasnya, di gereja bisa ya mencoba berlatih ya untuk langsung jadi bagus kan belum tentu. Ya belum, nggak mungkin juga. Maksudnya Iya, pertama pun nggak akan bagus-bagus amat gitu Iya. kan. Nggak ada sih langsung pinter kan. Iya. Tapi nanti rasa pede itu, rasa percaya diri tadi, supaya kita tidak minder ya itu tadi, memberanikan diri untuk tampil. Jangan menyembunyikan diri. Ya. Dan kalau momentum itu datang, Iya. jangan lari. Pengalaman orang-orang yang berhasil itu juga, yang sukses itu, saya rasa juga begitu. Tidak ada yang mereka langsung jadi gitu. Setia pada proses. Iya. Iya kan memang kita akui harus ada prosesnya. Mau dia jago bicara, dia perlu juga mungkin melatih diri. Iya, karena yang bisa tampil di depan ya dulunya juga karena belajar terus kan. Iya, mau jadi guru juga yang cakap mengajar, dia harus melatih dirinya. Kita tidak tahu bagaimana dia caranya, tapi ada proses yang dilakukan. Iya. Mungkin dia harus belajar, mungkin dicerminkan sendiri. Tapi kalau memang kita menemukan ada orang-orang memang yang cakap itu ya di baliknya itu mereka ada proses. Karena sudah berjuang dulu. Oh iya. Kalau kita nggak berjuang apa-apa ya kita nggak berharap apa-apa ya nggak? Iya, tidak Gimana ada bisa mau jadi apa-apa kalau Iya. nggak pernah ngapa-ngapain? Iya gitu. Jadi
Ya sama seperti inilah. Kalau kita mau jadi kuat, kita harus melatih dulu. Ya mau jadi kuat otot-otot kita ini, kita latih dulu. Otot kita ini nggak tiba-tiba ujuk-ujuk misalnya pelari yang itu atau misalnya tentara lah. Mereka ada proses supaya ototnya itu kuat. Saya rasa mental kita juga begitu. Kita harus latih gitu ya. Mental kita dilatih Betul. sampai terlatih. Iya, sampai Layak tampil gitu ya. Betul. Ya kalau tidak dilatih dia sama seperti tentara itu. Pas nanti tiba-tiba lagi tidur, siap harus berangkat. Kalau mereka nggak pernah latih dirinya, wah kita akan kewalahan. Gitu. Karena momentum itu datang kan tiba-tiba kita nggak ngerti kapan kan. Tiba-tiba, ya. Kesempatan kita untuk menjadi orang hebat itu kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Betul. Ya. Kalau kita nggak peka, kita nggak ngeh gitu ya. Kita merelakan 5 menit hidup kita yang biasa-biasa saja. Mana tahu itu 5 menit yang mengubah hidup kita selamanya. Betul, ya. Karena kita kalah mental. Problem keduanya, menjaga tetap rendah hati. Iya. Karena mental yang sehat, yang nggak kalahan itu, bukan mental seorang kalah itu, selain dia nggak rendah diri, dan dia tetap harus rendah hati. Gimana supaya para pemuda tetap bisa rendah hati? Iya, seperti yang tadi memang kita ini kalau nanti sampai satu saat kita mencapai kesuksesan itu, ya memang kita harus mensyukuri sebenarnya, mensyukuri kesuksesan itu dengan cara kamu harus tetap rendah hati. Betul ya? Kita sudah sukses, sudah pada tingkat yang mungkin kita di atas, ya tetap posisinya. Kita menganggap bahwa dulu kita pun pernah dari bawah. Ya tetap rendah hati, mungkin melihat bagaimana ingat perjuangannya. Iya, bagaimana kita mengingat perjuangan kita sebelumnya. Dan itu juga mungkin menjadi motivasi buat kita ketika melihat orang lain. Ya, kita tetap rendah hati melihat, oh mereka ada proses juga yang dilakukan. Ada Daud yang bisa kita melihat dari konteks Alkitab, bagaimana dia juga tidak terlalu dipedulikan oleh keluarga. Betul? Ayahnya tidak menganggap dirinya kan. Yang lain suruh jadi tentara, dia bilang kayak nggak cocok jadi tentara gitu kan. Dia di sana itu tukang gembala kambing ini, tidak dianggap ketika Samuel datang, betul ya? Samuel datang, masih ada nggak di antara anak-anakmu yang di luar daripada yang sudah ada di sini? Dia tidak ada, oh ada, masih itu tukang gembala yang itu. Yang mungkin bisa dikatakan dia tidak dianggap oleh orang tua itu sendiri. Bahkan ketika dia juga mau berperang itu juga boro-boro. Bahkan waktu itu orang yang kuat yang kita tahu Daud mau mengalahkan seorang yang tenaganya kuat. Apa ini? Ini orangnya kan masih seperti kanak-kanak. Orangnya seperti dihina lagi kan? Kemerah-merahan kan? Apa ini? Gitu ya. Kalau dia dari bahasanya kan ngejek banget itu. Ngejek banget itu. Ya. Tapi itu orang lain tidak menganggap, orang tuanya juga tidak menganggap. Mungkin itu juga bagian daripada keadaan anak-anak muda sekarang. Tidak diperhitungkan ya? Iya, tidak diperhitungkan di rumah. Tapi jangan menjadi itu ya, jadi itu faktor bagaimana kita untuk tidak maju. Ya, harusnya itu jadi belajar kita dari Daud. Ya, kita tahu Raja Daud itu bahkan dia diangkat jadi orang yang besar ya, orang yang sukses dia di kemudian hari. Ya itu Daud tidak bersembunyi dari kesempatan yang diberikan Tuhan. Betul ya. Daud itu tidak terlalu banyak terpengaruh kata orang, tidak terlalu banyak terpengaruh atas keadaan keluarga. Nah itu juga anak-anak harus bersemangat. Karena yang berat memang menata mental sih. Betul ya. Menata mental jangan itu sampai paling susah. Sudah keadaan miskin, mentalnya juga kalah tadi kan. Mentalnya juga rendahan. Tapi itu tadi memang. Iya, ketika kita nggak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan, katakan begitu ya dalam tanda kutip. Tidak bisa untuk membangun diri kita sendiri. Minimal mental kita harus menguatkan kita. Betul. Bahwa kita masih bisa bertahan hidup dan mencapai sesuatu. Oke, jadi boleh saya bilang gini. Jangan pernah stop untuk berkata ya bahwa kita nih bahwa kita nih bisa nih. Jadi katakan pada diri kamu sendiri, kamu pasti bisa. Mungkin pendukung kita hilang. Ya. Tidak diperhitungkan seperti pembicaraan kita tadi. Ya. Nggak ada lah artinya kita ini kan. Perjuangan kita juga dicemooh. Betul. Tapi momentum itu kan Tuhan yang punya. Ya, betul. Makanya tadi ketika kita tidak menghina perjuangan orang lain, itu kita sedang rendah hati. Sedang rendah hati. Sedang melihat bagaimana, oh saya dulu begini. Ini juga anak ini mungkin sedang mengalami hal yang sama.
Kalau ketemu yang begitu semangati ya kan? Iya, itu perlunya rendah hati juga, menyemangati juga. Itulah kita memang butuh pemimpin juga yang perlu menyemangati. Ya. Orang yang kalah fisik masih bisa berjuang. Betul. Tapi orang yang kalah mental kalah segalanya. Akhir kehidupan itu ketika jasmani mati lalu dikubur. Tapi ketika mental kita sudah KO dan mati, hidup kita udah nggak berarti walaupun kita masih hidup. Iya. Kan gitu, tapi kalau mentalnya, waduh, ini tetap dia hidup itu. Bisa kita lihat mungkin kalau otot bisa lemah, tapi mental itu lihat kalau yang mereka banyak orang yang membalikan keadaan di menit terakhir ya betul kan? Ya. Ketika dia sudah lelah fisiknya, tapi mental itu memberikan semangat yang lebih lagi. Betul. Nggak sedikit kok yang banyak juara karena banyak kenangannya gitu kan? Banyak ingatannya, banyak momentumnya. Karena mentalnya nggak kalah. Mentalnya terus berjuang gitu ya, terus berjuang sampai titiknya. Sampai dinyatakan selesai. Betul, ya. Pak Gandhi, closing statement. Anak muda atau pemuda yang pantang kalah mental. Kalau sudah kalah mental, kita udah nggak ada apa-apanya. Kita kalah untuk berjuang. Untuk itu, tetap yang saya sampaikan buat kita semua, dimanapun kita berada, buat anak-anak muda, tetap semangat apapun keadaan kamu, ya. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder. Kesempatan diberikan kepada kita semua, ya, untuk menjadi pemenang itu akan dimenangkan oleh mereka yang mentalnya kuat. Pak Gandhi, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Satria. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Penonton, terima kasih banyak telah menyaksikan obrolan kami. Pesannya, tetap rendah hati, jangan rendah diri, jangan bersembunyi di balik momentum yang Tuhan berikan. Betul. Pemuda pantang kalah mental. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Kapur Tulis. Kapur Tulis tetap eksis. Eksis. Pak Gandhi, terima kasih banyak. Thank you.